Halo adik-adik, anak-anak. Wah, senang sekali Paman Sam hadir di depan kalian semua. Nah, Paman Sam sekarang ini selalu masih setia menemani anak-anak di rumah. Apalagi anak-anak juga setia setiap ada anak kreatif selalu menanti Paman Sam hadir dengan dongengan-dongengan. Wah, tentu saja Paman Sam semakin semangat untuk memberikan dongengan-dongengan kepada anak-anak. Nah, hari ini anak-anak, Paman Sam masih terus mendongeng tentang fabel. Nah, tentu saya akan mengingatkan pada anak-anak. Anak-anak masih ingat apa belum? Apa sudah tidak ingat? Jangan sampai tidak ingat. Anak-anak, fabel itu apa? Ya, pinter. Wah, ini rupanya ibu bapaknya sudah mendampingi anak-anak untuk menyaksikan Paman Sam di anak kreatif ini. Wah, Paman Sam semakin semangat. Wah, itu ada anak-anak sudah mempersiapkan camilan. Ya, Paman Sam akan mengingatkan lagi, fabel adalah dongeng dengan perumpamaan binatang. Nah, kenapa demikian? Ya, karena memang binatang ini luas sekali anak-anak. Bisa ditokohkan serupa anak-anak, serupa manusia. Bisa diumpamakan serupa raksasa. Wah, macam-macam. Nah, karena apa? Ya, karena sesuai dengan karakter binatang masing-masing. Nah, sekarang Paman Sam akan mendongeng tentang semut dan merpati. Wah, kira-kira apa ya semut dan merpati ini? Ceritanya bagaimana ini? Dongengnya bagaimana? Nah, tentu anak-anak sudah bertanya-tanya. Nah, suatu hari anak-anak, semut ini suka sekali berjalan-jalan. Semut suka sekali berjalan-jalan dari pohon yang satu ke pohon yang satu. Jalannya pelan sekali, cuma merambat-merambat toh ya. Ada rumput-rumput, semut ini memanjat rumput. Ada pohon, semut ini memanjat pohon. Suka sekali semut ini berjalan-jalan, dan tidak hanya berjalan-jalan saja anak-anak. Ternyata semut berjalan-jalan itu juga mencari makanan. Nah, ketika ada bunga-bunga yang mengeluarkan madunya, mengeluarkan sari bunganya yang manis, maka semut akan senang makan sari bunganya, benang sari bunganya. Ada lagi kalau misalnya ada buah yang jatuh karena terlalu masak, semut mendatangi, dimakanlah buah yang manis. Pokoknya semut itu suka yang manis-manis. Nah, suatu saat saking senangnya berjalan-jalan saja, melihat langit yang cerah, melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau, daun-daun yang lebat, pohon-pohon yang besar, sampai si semut ini lupa anak-anak. Akhirnya apa? Si semut kehausan. Wah, tentu saja karena perjalanan yang jauh, si semut haus, mencarilah dia mencari sungai. Semut mencari sungai untuk sekedar minum seteguk dua teguk dari air sungai. Nah, pada satu tepi hutan ketemulah si semut itu dengan sungai. Tetapi sayang sekali anak-anak, sungainya adalah sungai berantas, arusnya agak deras. Itulah sebabnya si semut juga ragu-ragu akan langsung minum di tepi sungai, juga takut nanti airnya menerjang semut. Wah,
dia mencari akal, bagaimana ya caranya saya bisa meminum air di sungai ini. Akhirnya dia putar. Ternyata tidak ada tempat berputar, karena ternyata sungai ini kan lurus, panjang sekali. Kalau harus mengitari sungai, tentu saja kalau ada jembatan. Nah, ini tentu saja di hutan tidak ada jembatan. Jadi semut juga berpikir, wah, bagaimana saya caranya untuk minum ke air sungai di Brantas ini. Nah, kebetulan sekali anak-anak, kebetulan sekali ada rumput yang menjuntai ke air di dalam sungai, di atas sungai. Si semut akhirnya girang, dia punya ide. Aku akan merambat di rumput ini, dan jika aku sudah sampai di pucuk rumput, pastilah rumput itu akan menunduk ke bawah. Itu pikirnya semut begitu, anak-anak. Sehingga ketika rumput yang berdiri tegak ini ketika dirambati semut, semut merambat sampai di ujung, pastilah rumput ini akan menunduk. Itu pikirnya si semut, sehingga ketika menunduk, sampailah dia bisa menjangkau permukaan air dan minum. Dicoba akhirnya si semut merambat ke sungai itu. Wah, tetapi belum sampai di ujung rumput, si semut gemetar. Karena apa? Karena gemuruhnya suara air Brantas ini yang deras itu, sehingga menimbulkan suara yang seram, sehingga semut merasa gemetar. Wah, ini sungainya nabrak-nabrak batu, nabrak-nabrak, ya akhirnya menimbulkan suara yang gemuruh. Tetapi si semut tidak patah semangat. Walaupun dengan ketakutan, dia tetap merambat rumput itu. Hanya satu harapannya, dia bisa meminum air di atas sungai. Nah, benar anak-anak. Ya merambat, ya ibaratnya seperti ini. Ini merambat tung sampai di ujung. Sampai di ujung, rumputnya menunduk. Sampailah dia di permukaan air. Ketika sudah hampir di permukaan air, maka si semut mulai untuk meminum airnya. Menunduk, kepalanya ditundukkan ke permukaan air, tetapi sayang, si semut ternyata jatuh meluncur dari ujung rumput itu. Tentu saja si semut semakin ketakutan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Tentu saja tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih menanti kelanjutan dongeng Paman Sam tadi. Bagaimana tadi? Semut tergelincir di atas, tergelincir dari pucuk rumput. Dia kecemplung. Kecemplung kali, Mariono tangannya gandolan pucuknya itu, pucuknya rumput. Sambil gandolan pucuk rumput, dia minta tolong. Nah, tentu saja anak-anak tidak ada yang mendengar suara semut, karena suara semut begitu kecilnya, suaranya tidak besar. Wah, semut kelelahan, tolong, tapi tidak ada satupun binatang yang ada di hutan itu mengetahui ada semut yang minta tolong. Lama-kelamaan si semut kelelahan. Dia hampir ketiduran, tetapi dia tidak berani sama sekali tidur. Dia hanya menggayut pucuk dari rumput itu. Wah, gondelan gini toh. Dia hampir sudah tidak bisa
berbicara karena kelelahan, juga karena derasnya arus Sungai Berantas. Dia gandolan. Sudah hampir mau sore anak-anak, belum gelap benaran, tiba-tiba ada seekor merpati terbang di atas. Merpati itu kebetulan hinggap di pohon di atas semut kecemplung tadi. Merpati melihat, ada semut, dia rupanya akan tenggelam. Lebih baik aku harus menolong dia. Kasihan kalau seandainya semut itu terbawa arus air Sungai Berantas. Begitu katanya. Merpati akhirnya dengan tangkas dia terbang mendekati si semut. Tetapi ketika mendekati si semut, merpati juga bingung juga dengan apa cara dia menolong semut yang sudah hampir tenggelam itu. Nah, si semut melihat ada merpati, semakinlah dia berteriak, tolong, tolong, merpati, tolong, tolonglah aku hampir mati ini. Wah, si merpati bingung juga, waduh, bagaimana ini? Karena merpati hanya memiliki sayap dan dia tidak bisa hinggap di permukaan air. Merpati bingung melihat semut ini. Waduh, bagaimana ini? Ya, tunggu sebentar, bertahanlah di situ. Aku akan mencari akal untuk menolongmu. Iya, tolong aku merpati. Iya, sabar dulu, aku akan mencari akal. Merpati terbang lagi ke pohon. Di atas pohon dia berpikir, apa ya kira-kira yang bisa untuk alat yang bisa untuk menolong si semut. Gitu pikirin merpati. Tiba-tiba merpati punya akal. Aku punya akal. Aku akan mengambil sehelai daun pohon ini. Tentu anak-anak penasaran kan, untuk apa daun pohon ini? Merpati akhirnya memetiklah satu helai daun pohon. Nah, ternyata ketika memetik sehelai daun pohon dengan paruhnya, ternyata daun pohon ini tidak mudah lepas dari tangkainya, kesulitan sampai daunnya sobek, daun ini tidak lepas dari tangkainya. Si merpati bingung lagi, bagaimana caranya? Tiba-tiba si merpati melihat ke bawah, ada daun-daun itu yang berguguran di atas tanah. Itu saja yang sudah gugur di atas tanah, itu aku pakai untuk menolong si semut. Akhirnya si merpati turun, mengambillah dengan paruhnya sehelai daun yang gugur. Nah, untuk apa kira-kira adik-adik? Ternyata daun yang diambil merpati ini dilepaskanlah di sebelah si semut yang gandolan suket tadi, gandolan rumput tadi, ditaruhlah di samping si semut. Gitu, ditaruh itu. Nah, barulah dia berkata, "Hai semut, cepatlah kamu naik ke daun itu, kalau tidak kamu akan hanyut. Cepat." Iya, aku akan naik ke daun itu. Tetapi si semut merangkai-rangkai ini, menggapai-gapai daun ini, tidak juga sampai. Waduh, bingung lagi si merpati, karena ternyata si daun ini tidak mendekat ke semut. Dia semakin menjauh karena arus arus air sungai. Wah, si merpati bingung lagi. Waduh, bagaimana ini? Daunnya kok tidak mendekat si semut? Si merpati terbang mendekati daun ini. Nah, dengan kepaan sayap ini akhirnya menimbulkan angin, anak-anak, menimbulkan angin sehingga bisa menggiring si daun ini, kelopak daun ini mendekati si semut. Dengan kepaan sayap merpati. Nah, si merpati pun kalau hinggap nyemplung
sungai juga takut, dia takut basah. Nah, akhirnya dikepak-kepakkan sayapnya. Nah, daunnya mendekati si semut. Nah, barulah si semut bisa menggapai tepian selai daun, kemudian langsung merambat, merambat begini. Jadilah sebuah perahu bagi si semut. Daunnya mengambang ini. Nah, selamatlah kau semut, untung ada daun yang bisa aku pakai untuk menyelamatkanmu. Hei merpati, belum tentu aku bisa selamat. Bukankah daun ini nanti akan hanyut dengan arus air sungai Berantas ini? Wah, merpati mikir lagi. Waduh, iya ya. Waduh, bagaimana ini? Selalu permasalahan datang silih berganti hanya karena ingin menolong si semut ini. Ternyata benar anak-anak. Selai daun yang akhirnya menjadi perahu bagi si semut ini juga hanyut oleh arus air. Wah, si merpati cemas juga. Waduh, bagaimana ini? Merpati ikut berteriak, tolong. Wah, si semut yang tadi minta tolong akhirnya dibantu oleh si merpati. Sekarang permasalahan baru datang. Si merpati melihat perahu yang diberikan oleh merpati dari selai daun tadi juga hanyut lagi kena arus. Wah, sekarang gantian si merpati yang cemas. Tolong. Wah, gitu. Tolong. Nah, kebetulan ada si kera, anak-anak. Si kera mendengar, hah? Siapa minta tolong itu? Ada apa ini? Ternyata si merpati minta tolong itu tadi. Merpati akhirnya memberitahu si kera. Kera, tolong, itu si semut akan hanyut. Dia pasti mati. Hah? Oh iya, sebentar, aku akan mencari akal untuk menolong si semut itu. Nah, bagaimana cara menolongnya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia menemani Paman Sam mendongeng. Wah, itu tadi cerita Paman Sam agak serem juga ya anak-anak. Wah, agak menegangkan sekali. Ini karena semut sudah hampir hanyut. Si merpati juga tidak bisa menolong dengan sepenuhnya, dengan maksimal. Nah, sekarang giliran si merpati minta tolong, kebetulan ada si kera. Oh, untung ada si kera anak-anak. Wah, si kera akhirnya dimintai tolong. Kera, tolong, si semut ini akan hanyut. Dia pasti akan mati tenggelam di air sungai Berantas ini. Iya, tunggu sebentar. Akhirnya kera meloncat ke pohon. Dia mengambil seranting batang pohon. Dia mendekati si semut. Akhirnya batang pohon ini dijulurkan ke arah semut di tengah-tengah di tengah-tengah arusnya sungai, maka bisalah si semut naik ke tangkai yang dijulurkan oleh si kera. Semut, cepatlah, kalau tangkai ini sampai di dekatmu, cepat-cepatlah kamu naik ke atas tangkai ini. Ya, aku akan segera naik ke atas tangkai. Wah, akhirnya benar anak-anak. Tangkainya sudah mendekati si semut. Akhirnya si semut bisalah naik ke tangkai itu. Selamatlah dia dari banjir, dari arus air sungai Berantas tadi. Dia sampai di darat. Di sana merpati, kera, dan semut akhirnya merasa lega. Tetapi si semut benar-benar masih gemetaran. Dengan gemetaran dia mengucapkan terima kasih kepada merpati dan si kera. Merpati, kera, aku terima kasih sekali. Seandainya tidak ada pertolonganmu, pastilah aku akan mati tenggelam. Dan ini juga kesalahanku. Kenapa aku tidak ingat makan dan minum karena asiknya berjalan-jalan saja. Itu katanya si semut menyesali kejadian itu.
Si merpati dan kera hanya mantuk-mantuk. Ya, ya, kita memang hidup di hutan ini harus saling tolong-menolong. Siapa tahu kita-kita ini juga mendapatkan celaka ya, kata si merpati begitu pada kera. Keranya menjawab, iya benar, siapa tahu kita juga mendapatkan celaka seperti si semut. Pastilah kita juga minta pertolongan pada penghuni hutan ini. Iya, tetapi kali ini aku benar-benar minta maaf pada kalian. Saya sudah merepotkan kalian. Kalian sudah menolong aku. Pastilah suatu saat nanti aku akan menolong kebaikan kalian. Begitu kata semut. Ya, ya, terima kasih. Akhirnya ketiganya berpelukan. Nah, dari kejadian itu anak-anak, si kera kembali ke rumahnya, merpati kembali ke sangkarnya, si semut juga kembali ke rumah, berjalan lagi. Berjalan lagi. Sampai hari sudah gelap. Keesokan harinya, kehidupan seperti biasanya, si semut keluar dari sarangnya, kemudian berjalan-jalan lagi. Si semut berjalan-jalan lagi, tetapi kali itu anak-anak, si semut sudah waspada. Sudah waspada kalau tidak akan sampai lalai untuk makan dan minum. Tidak hanya berjalan-jalan saja, tidak hanya bermain-main saja, tetapi dia selalu waspada bahwa suatu saat saya harus makan dan minum supaya tidak kehausan, sehingga saya tidak akan sampai kejadian yang kemarin. Begitu semut keluar, tung berjalan lagi. Nah, berjalan saat ini si semut sambil menari, menyanyi, riang gembira. Begitu pula si merpati. Si merpati juga kelihatan terbang di angkasa. Dia terbang, kadang naik ke atas, kadang menukik ke bawah, menaik lagi, terbang lagi. Pokoknya antara merpati dan semut benar-benar kelihatan riang gembira pada hari itu. Tak ubahnya seperti si kera. Si kera pun juga demikian. Dia meloncat dari pohon yang satu ke pohon yang lain dengan sukacita. Si kera berteriak-teriak seperti itu kegirangan. Penghuni hutan pada saat itu gembira sekali. Entah karena apa. Mungkin karena apa? Karena si merpati dan si kera bisa menolong temannya. Itulah kegembiraan mereka. Si semut pun juga demikian. Si semut gembira karena masih ada orang binatang lain yang menolongnya, sehingga tiga-tiganya bergembira pada hari itu. Berjalan-jalan. Nah, sampai agak siang anak-anak, tiba-tiba ada seorang pemburu datang membawa senapan. Si merpati sedang istirahat berteduh di bawah daun di atas pohon. Si kera pun juga berteduh di atas pohon. Si semut cuma merambat berjalan di atas tanah. Melihat si pemburu datang, si semut pun juga cemas. Waduh, ada pemburu, dia bawa senapan. Pastilah merpati dan kera di atas sana akan menjadi sasaran peluru senapan si pemburu. Wah, begitu pikirnya si semut. Si semut pun mengawasi dari balik daun kering yang ada di atas tanah. Wah, dia hanya mengintip gini toh. Si pemburu dengan gagahnya, dengan seakan-akan tidak punya beban apa-apa, melangkah dengan senapannya. Benar, ketika si pemburu melihat di atas pohon ada merpati dan kera, maka segeralah dibidikkan senapannya. Nah, pada saat membidikkan senapan
ke merpati, si semut segera mendatangi. Cepat larinya, si pemburu tadi digigitlah kakinya. Wah, si pemburu kaget, senapannya jatuh, pelurunya tidak mengena ke merpati. Merpati lepas, si kera pun meloncat jauh. Akhirnya merpati dan kera selamat dari bidikan peluru sang pemburu. Nah, itulah balasan kebaikan dari si semut ketika pernah ditolong oleh merpati dan kera. Ketika merpati dan kera mendapatkan ancaman, si semut masih bisa membalas kebaikan mereka berdua. Nah, itulah dongengan Paman Sam hari ini. Hikmah apa yang harus kita petik? Hikmahnya adalah bahwa kita harus saling tolong menolong, entah siapapun orangnya. Nah, mudah-mudahan Paman Sam di minggu depan bisa mendongeng lagi dengan satu dongengan yang lain. Dan satu kalimat yang selalu Paman Sam sampaikan pada anak-anak apa? Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.